أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Baik, kita melanjutkan kembali kajian kita Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Pekan kemarin kita sudah membahas terkait dengan uzur-uzur apa saja yang membolehkan untuk meninggalkan jamaah. Begitupun dengan sholat Jumat. Ini kita review sedikit. Yang pertama adalah matorud yubillu thawbahu, hujan yang membasahi pakaiannya. Kemudian qatrul ma min suqufi thariq, ya, tetesan air dari atap yang ada di yang menyambung ke jalan, ya, walaupun tidak membasahi pakaiannya. Karena kenapa? Karena biasanya tetesan air dari atap itu biasanya ada najisnya, maka jadi uzur juga. Terus wawahlun lam ya'man ma'ahu talawus, lumpur, ya. Kemudian lumpur yang dapat mengotori, ya, jika kita misalkan berjalan di situ, atau awizalak, atau kita terpleset, ya, karena lumpur tersebut. Kemudian harun syadid, ya, panas yang terik sekali, ya, walaupun wa in wajada dhillan, walaupun ada bayangan, ya, yang dia bisa berjalan di bawahnya. Wa bardun syadid, kemudian dingin, ya, yang sangat menusuk, ya. Wa dhulmatun syadidah, kemudian gelap gulita ketika di waktu malam. Kemudian wa masyaqqatu maradin, ya, dan sakit, ya, sakit. Nah, yang dikecualikan adalah la suda'un yasir, ya. Kalau hanya pusing sedikit itu bukan menjadi alasan untuk meninggalkan jamaah. Kemudian wa mudafa'atu hadatsin, ya, kebelet baik BAB atau BAK itu juga menjadi uzur meninggalkan jamaah. Baik. Lalu wafaqdu libasin laiqin, ya, tidak adanya pakaian yang layak baginya, ya. Wasairu rufqatin, ya, atau tertinggal oleh kawannya. Ini konteksnya ketika di perjalanan. Waktu itu kita sudah juga bahas, ini juga bisa dikiaskan terkait dengan misalkan sudah pesen tiket, ya, sudah, baik itu tiket kereta atau pesawat ataupun yang lainnya, ya. Wa khaufu zalimin ala ma'sum, kemudian takut, ya, khawatir terhadap orang zolim. Bagi siapa? Bagi yang maksum. Maksum kita sudah bahas, yaitu yang maksum darahnya, yang maksum yang tidak boleh diganggu kehormatannya, yang tidak boleh diganggu darahnya, yang tidak boleh diganggu hartanya, ya. Kalau misalkan konteksnya jiwa atau badan atau darah itu adalah, ya, tentu orang muslim, ya, ataupun kafir zimmi atau kafir musta'man atau kafir mu'ahad, yang mana dia bukan yang halal darahnya. Yang halal darahnya seperti, ya, orang pembunuh, ataupun dia berzina dan dia kategorinya adalah kategori muhsan atau yang sudah pernah menikah, ya. Wa khaufun min habsi gharimin mu'sirin. Kemudian uzur selanjutnya adalah takut dari takut dipenjara. Bagi siapa? Bagi orang yang punya hutang, orang yang sedang pailit, ya, sedang pailit, dan dia sulit untuk membuktikan kepailitannya. Karena kalau dia mampu untuk membuktikan bahwasanya dia pailit, nah dia tidak perlu khawatir untuk meninggalkan jamaah, karena itu dia bisa membuktikan itu di depan hakim. Tapi kalau dia tidak bisa membuktikan bahwasanya dia pailit, maka itu menjadi uzur, dia
untuk tidak ikut jamaah, ya. Kemudian eh, menemani orang sakit, ya, menemani orang sakit jika tidak ada kerabat yang lain, ya, jika tidak ada kerabat yang lain yang tidak yang menemani, atau eh, menemani kerabat yang sedang sakaratul maut, atau tidak sakaratul maut tapi ya orang yang sakit ini merasa terhibur dengan kehadirannya. Selanjutnya apa? Kepala batu nuas, ya, rasa ngantuk, ya, rasa ngantuk, tapi rasa ngantuknya ini yang sudah tingkatannya yang sudah parah, ya. Misalkan habis camping misalkan, ya, dia belum istirahat, maka ini menjadi uzur. Tapi ya tentu bukan berarti dia meninggalkan melakukan sholat di luar waktu, ya. Tentu di dalam waktu, makanya perlu ada munabih, ya. Perlu ada yang mengingatkan, baik itu temannya, saudaranya, istrinya, atau anaknya, ataupun pakai alarm kalau zaman sekarang, ya. Wasyiddatu ju'in, ya, rasa lapar, watosh, ya, rasa dahaga, wa aman, dan juga kebutaan, haitsu lam yajid qaidan. Kalau misalkan dia tidak ada pendamping, ya, pendamping yang mengarahkan untuk ke masjid, yang dibayar di ujratil mithli, yang dibayar dengan uh, upah semisal, ya. Wa in ahsanal masya bil asa, walaupun orang yang buta tersebut ya mampu untuk berjalan dengan tongkat, ya. Baik. Baik, itu pembahasan pekan lalu. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Tanbihun, ya. Tanbihun inna hadhihi al-a'dzara tamna'u karahata tarkiha haitsu sunnat wa ithmahu haitsu wajabat. Wala tahsulu fadilatu jama'ati kama qala an-Nawawi fil Majmu'. Wa ikhtara ghairuhu ma 'alaihi jam'un mutaqaddimun min husuliha in qasadaha laula al-'udhr. Qala fil Majmu' yustahabbu liman taraka al-jum'ata bila 'udhrin ay yatasaddaqa bidinarin aw nisfahu li khabari Abi Dawud wa ghairihi. Tanbih, ya, pengingat, peringatan. Inna hadhihi al-a'dzar, bahwasanya uzur-uzur ini, alasan-alasan ini, tamna'u karahata tarkiha haitsu sunnat, ya, mencegah kemakruhan untuk ditinggalkan ketika hukumnya sunnah. Nah, ini sudah kita singgung pekan kemarin bahwa kalau ada terdapat uzur ini sebelum situ salat berjamaah itu ada ikhtilaf, ya, di dalam internal mazhab Syafi'i. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Nah, jika mengatakan sunnah, jika berpendapat bahwasanya berjamaah itu sunnah, maka ketika ada uzur tersebut, ya, maka kemakruhannya hilang. Karena kan sesuatu yang sunnah, maka kebalikannya menjadi makruh, ya. Nah, otomatis meninggalkan sholat berjamaah itu makruh karena kalau misalkan dihukumi sunnah, ya. Kalau misalkan dihukumi sunnah. Nah, supaya menghilangkan kemakruhannya tersebut, maka harus ada uzur tersebut, ya. Jika ada uzur ini, maka kemakruhannya hilang, ya. Itu kalau misalkan pakai pendapat yang menghukumi sunnah. Wa ismahu, dan menghilangkan dosa. Haitsu wajabat, jika dihukumi wajib. Nah, wajibnya di sini adalah bukan wajib aini, karena mazhab setahu saya tidak ada, ya, di dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan berpendapat sholat berjamaah adalah wajib aini atau wajib secara individu. Tapi yang ada adalah
wajib kifai atau fardu kifayah. Wajib secara apa? Secara jamaah gitu ya. Nah, ketika dihukumi fardu kifayah, maka ketika taruhlah ya dalam suatu daerah itu tidak ada yang melaksanakan jamaah karena ada uzur, otomatis semuanya tidak mendapatkan dosa karena kan fardu kifayah ini idza adda bihi al-ba'd saqata al-ithmu 'anil baqi. Jika sudah dikerjakan oleh sebagian maka dosa itu gugur untuk sisanya gitu kan. Nah, sekarang tidak ada yang mengerjakan sama sekali di daerah itu ya, di daerah tertentu gitu kan. Itu tidak ada yang melakukan. Apakah berdosa semuanya? Nah, jika ada udzur maka tidak berdosa semuanya ya. Baik, wala tahsulu fadilatul jama'ati. Wala tahsulu fadilatul jama'ati. Nah, kalau misalkan ada udzur ya, kemudian otomatis dia sholat sendiri. Nah, apakah tetap mendapatkan fadilah jamaah? Misalkan dia sudah meniatkan, ya, dia sudah meniatkan untuk sholat berjamaah. Laulal uzur, ya, kalau bukan karena uzur, dia akan sholat berjamaah, gitu kan? Kalau di sini diterangkan bahwa walatah sulu fadilatul jamaati, tidaklah mendapatkan fadilah jamaah orang yang sholat sendirian walaupun karena uzur, ya. Kama qala Nawawi fil Majmu', sebagaimana ya yang diterangkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Al Majmu' Syarhul Muhadzab, ya, dalam kitabnya Al Majmu' Syarh Muhadzab. Baik. Waktu ghairuhu, akan tapi ini bukan menjadi kesepakatan ya, tapi waktu ghairuhu, adapun selain Imam Nawawi memilih bahwa ma'alaihi jam'un mutaqaddimun, ya, pendapat yang sebagian ulama mutaqaddim dalam apa, sebagian ulama terdahulu ya, terdahulu dari mazhab Syafi'i min husuliha, bahwa kondisi tersebut itu mendapatkan pahala ya walaupun dia sholat sendiri, tapi karena ada udzur, seandainya tidak ada udzur dia sholat jamaah ya, maka tetap dapat fadilah jamaah in qasaduha. Nah, dengan syarat in qasaduha, oh, in qasadaha, ya, in qasadaha, jika dia ya meniatkannya, jika dia memaksudkannya ya. Laulal uzur, kalau misalkan gak ada uzur dia pasti akan sholat jamaah, tapi ada uzur gitu kan, tapi ada uzur. Nah, jadi di sini eh, ada dua pendapat ya, ada dua pendapat. Pendapat Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' itu tidak mendapatkan fadilah jamaah, sedangkan pendapat yang lain itu mendapatkan pahala ya. Taib. Nah, eh, ada pendapat yang apa namanya? Yang mentakwil, ya, mentakwil kenapa kenapa Imam Nawawi berpendapat di dalam kitab Al-Majmu' ini tidak mendapatkan fadilah jamaah. Nah, di sini ada yang mentakwil wa naqala syekhuna, ya. Imam Romli apa namanya menukilkan di dalam kitab yang ada Thalibin sini di apa? Ditulis wa naqala al-Imam Romli, ya. Anna ba'dahum hamala al-qawla bi'adami husuli fadliha ala man ta'atta sabab al-'udhri ka'akli al-basali wa wad'i al-khubzi fi at-tanawwur. Ya. Jadi yang berpendapat tidak dapat fadilah jamaah adalah bagi yang mendatangkan sebab, ya, mendatangkan sebab uzur untuk meninggalkan jamaah. Contoh misalkan
em, ya mulut dia bau, ya mulut dia bau. Nah mulut bau karena apa? Misalkan karena memakan bawang, ya, atau misalkan jengkol gitu ya. Nah itu apa? Menjadi uzur untuk meninggalkan jamaah, ya, meninggalkan jamaah. Tapi dia mendapatkan uzur itu karena dia melakukan sendiri dengan kesengajaan. Nah itu ta'ato, ya ta'ato sababal uzri. Dia melakukan ya dengan sengaja sebab-sebab uzur tersebut. Ya. Kan disebutkan dalam hadis man akala basalan au tauman au quratan fala yaqrabanna al masajid. Ya. Barang siapa yang makan bawang-bawangan ya, maka janganlah mendekati masjid. Nah, jadi yang ta'ato ini ya ta'ato sababal uzri ini menyengaja ya, menyengaja untuk mendapatkan uzur ini. Nah, dialah yang tidak mendapatkan fadilah jamaah. Adapun yang tidak disengaja, misalkan karena ada harun syadid, ada barun syadid, ada panas yang terik, ada dingin yang sangat menusuk, ya, atau zulmatun syadid, atau karena gelap gulita, ya, tidak ada pencahayaan sama sekali. Nah, alasan-alasan tersebut karena tidak di luar kendalinya, di luar kuasanya, ya maka menurut pendapat yang ketiga ini yang berusaha untuk mentawil ya, itu berarti tetap dapat fadilah jamaah. Qala fil Majmu' berkata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' yustahabbu liman tarakal jumu'ata bila uzrin ay yatasaddaqa bi dinarin aw nisfahu aw nisfihi. Disunnahkan ya bagi yang meninggalkan Jumat ya, disunnahkan bagi yang meninggalkan salat Jumat bila uzrin tanpa ada uzur ay yatasaddaqa bi dinarin untuk bersedekah nominalnya 1 dinar aw nisfihi atau setengahnya di khabari Abi Daud wa ghairihi berdasarkan ya hadis dari yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya. Walaupun kalau kita lihat keterangan hadisnya ya, redaksinya man taraka al-jumu'ata min ghairi udhrin falyatasaddaq bi dinarin fa illam yajid fa nisfi dinar. Ya. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat tanpa ada uzur, maka bersedekahlah sebanyak 1 dinar. Jika tidak ada, maka setengah dinar. Nah, eh, sebagian ulama mendoifkan hadis ini ya, mendoifkan hadis ini. Cuma di dalam mazhab Syafi'i ya, mazhab Syafi'i atau mazhab jumhur ulama ya memperbolehkan untuk mengamalkan hadis doif tapi apa eh, tatarannya adalah pada fadhailul amal, amalan-amalan keutamaan. Apa sih amalan-amalan keutamaan? Yaitu eh, sesuatu yang apa sekiranya tidak berhubungan dengan halal haram ya, halal haram atau yang berhubungan dengan ya i'tiqad, ya akidah. Khususnya adalah usulul akidah, ya, pokok-pokok dalam akidah. Selain itu, misalkan ada taruhlah ya, ada sholat gitu kan, sholat sunnah, pahalanya segini segini segini. Nah, secara asal syariat di situ, apakah diperkenankan sholat sunnah di waktu itu? Misalkan diperkenankan, ya kan karena sholat sunnah yang dilarang adalah di 5 waktu ya di dalam mazhab Syafi'i. Misalkan sebelum zawal, sebelum masuk waktu zuhur, terus habis asar, habis sholat subuh gitu kan. Ya. Eh, nah, itu waktu-waktu terlarang itu ya yang dilarang untuk sholat apapun kecuali ada sebab yang mendahuluinya. Nah, tiba-tiba ada hadis yang mensunahkan misalkan untuk sholat sunnah di situ. Nah, eh, secara asal syariat tadi tidak ada yang melarang untuk sholat sholat sunnah. Ya. Tapi bedanya hanyalah
menyebutkan pahala-pahala yang mungkin sangat fantastis, contohnya gitu ya. Nah, apakah eh, diperbolehkan untuk mengamalkan sholat tersebut di waktu tersebut? Silahkan. Jika tidak bertentangan dengan hadis yang lain yang mengharamkan, gitu kan. Nah, di sini tidak ada yang mengharamkan, tidak ada indikasi yang mengharamkan, maka silahkan untuk melakukan sholat tersebut. Tapi, apakah pahala yang di hadis disebut itu benar atau tidaknya? Nah, ini masih menjadi praduga, gitu kan. Karena kenapa? Karena doif. Doif itu kan artinya 50% tidak benar, 50% ke atas tidak benar, tapi sebagian kecil ada kemungkinan benarnya. Ya, masih ada kemungkinan kecil untuk benarnya gitu kan. Adapun yang tidak benar sama sekali adalah yang maudhu, ya, yang palsu. Nah, jadi seperti itu. Kenapa para ulama memperbolehkan dalam tataran fadhailul amal? Karena secara aslu syariat itu tidak bertentangan gitu, tidak bertentangan. Yang menjadi masalah adalah pahala-pahala yang dijanjikan di dalam hadis itu, ya. Pahala-pahala yang dijanjikan di dalam hadis itu. Nah, kalau misalkan kita merujuk lagi ke hadis ini, jadi disunahkan bagi yang meninggalkan Jumat itu untuk bersedekah. Nah, sedekah baik dia meninggalkan Jumat ataupun tidak meninggalkan Jumat, ya, itu tidak menjadi masalah. Sehingga sedekah, ya, secara aslu syariat itu diperkenankan, bahkan sunnah gitu kan. Nah, di sini konteksnya adalah ketika dia disejajarkan, ketika dia dengan meninggalkan sholat sholat Jumat, dan makanya di sini hukumnya sunnah, bukan sampai tahapnya wajib gitu. Walaupun kalau kita lihat redaksinya faliyatasoddaq adalah, karena faliyatasoddaq adalah perintah, ya. Faliyatasoddaq itu kan perintah. Al aslu fil amri lil wujub. Perintah secara asal adalah wajib. Nah, cuma karena di sini dia hadisnya tidak apa namanya, tidak sampai tahap sahih misalkan, ya. Tapi di sini kan ada kemungkinan dia benar gitu. Ya, ada kemungkinan dia benar. Ya, walaupun kemungkinannya kecil misalkan. Ya, makanya disunahkan, ya. Tetap disunahkan. Ya. Yang wajibnya adalah dia mengkodok, ya, mengkodok dengan sholat zuhur gitu. Dan dia bertobat karena kan ini termasuk dosa besar ketika dia meninggalkan Jum'ah, apalagi tidak ada meninggalkan Jumat tanpa ada uzur. Kalau ada uzur, ya itu insya Allah Allah memaafkan. Tapi kalau tidak ada uzur dia meninggalkan Jumat, ya ini jadi dosa besar. Ya. Baik. Mungkin itu ya pembahasan terkait dengan sholat jamaah. Walaupun hadis ini ya, hadis yang tadi itu lebih cocok kalau dimasukkan pada pembahasan sholat Jumat yang pembahasan yang akan kita baca setelah ini. Baik. Kita masuk ke pembahasan baru, ke pasal yang baru. Faslun fi sholatil jumu'ah. Ya. Faslun fi sholatil jumu'ah. Nah, cara membaca al-jumu'ah, ya, al-jumu'ah, kalau di riwayat Hafs dan Hasim, kita membaca al-jumu'ah, ya, dengan bidomil mim, ya, bidomil mim, dengan mendomahkan mimnya. Tapi apakah ini hanya satu-satunya cara dalam membaca? Tentu tidak ya. Ada beberapa riwayat. Saya kurang paham kalau misalkan riwayat di qiraat yang lain ya. Cuma kalau misalkan kita merujuk ke kamus bahasa Arab, itu kata jumu'ah tidak hanya dibaca dengan jumu'ah saja. Ya. Mimnya itu bukan hanya dibaca dengan domah saja. Ada dibaca dengan yang lain. Nah, makanya di sini di dalam kitab yang At-Talibin dikatakan wa mimul jumu'ah tudam. Tudamu wa tusak wa tuskanu wa tuftahu wa hukiya kasruha. Jadi bisa dibaca dengan domah jumu'ah, bisa disukun jum'ah, sebagaimana ya orang Indonesia telah memasukkan ya kata Jumat itu menjadi bahasa Indonesia. Jumat ya, mimnya disukunkan. Atau tuftah, atau bisa juga dibaca dengan fathah. Jum'ah ya. Wa hukiya kasuha, dan dihikayatkan. Kalau misalkan ini pakai hukiya berarti
kemungkinan lemah pendapatnya. Wa hukiya kasruha, bisa juga dikasrohkan jumi'ah, ya. Jumi'ah. Ya, baik. Jadi Jumu'ah, Jum'ah, Jum'ah, dan Jumi'ah. Nah, kita membahas sholat Jumat. Hiya fardu ainin inda ijtima'i syara'itiha. Ya. Soal Jumat ini fardu ain. Ya, fardu ain. Fardu ain berarti wajib secara individual. Setiap individu itu wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, tapi ada kata-kata inda jitima'i syara'itiha, ketika terpenuhi syarat-syarat wajibnya. Ya, ada syarat wajib, ada syarat sah. Ya. Jadi, ketika terpenuhi syarat wajib, maka wajib baginya dia untuk sholat Jumat. Nah, apa aja? Nah, nanti akan disebutkan. Walaupun coba kita spill dulu ya. Yang pertama adalah az-zukur, ya, laki-laki. Ya, berarti selain laki-laki itu tidak wajib sholat Jumat. Misal wanita atau berkelamin ganda, khunsa. Berkelamin ganda itu yang memang tidak bisa diketahui secara spesifik, ya, dia jenis kelaminnya apa, apakah laki-laki atau perempuan, gitu ya. Beda dengan transgender. Kalau transgender itu tidak bisa dikatakan khunsa, ya, karena dia sudah jelas kelaminnya apa, jenis kelaminnya apa. Cuma dia bertransformasi menjadi misalkan laki-laki menjadi perempuan. Tentu ini dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kalau misalkan dia bertransformasi dari laki-laki menjadi perempuan, dia tetap dihukumi sebagai laki-laki dan dia wajib untuk sholat Jumat. Ya. Karena tidak ada istilahnya transgender di dalam fikih Islam, gitu ya. Dalam fikih Islam tidak ada transformasi seperti itu. Ya. Bahkan di dalam hadis dikatakan secara jelas, ya, la'anallahul mutakhannifina minar rijal. Allah melaknat orang yang menyerupai wanita dari laki-laki. Itu laknatnya sangat keras, gitu ya. Ya, afanallah wa iyyakum ajma'in. Ya. Kemudian wal hurriyah. Terus ada bebas, ya. Merdeka. Nah, merdeka ini menjadi syarat wajib juga. Wasihah. Dan sehat, ya. Dan dia sehat, tidak sakit. Wal istiton, ya, wal istiton itu dia menetap. Ya, menetap. Itu syarat wajib. Adapun syarat sah, ada syarat wajib, ada syarat sah, ya. Wa syaraitu sihhatiha min kauniha tuqamu fil balad, ya. Dilaksanakan di suatu negeri, ya. Fil balad. Wa wuquha bi arba'in, dan ada dilaksanakan berjumlah sebanyak 40 orang, ya. Dan syarat-syarat yang lainnya. Nah, insya Allah akan kita bahas satu per satu, ya, antara syarat sah dan syarat wajib salat Jumat, ya. Baik. Lanjut ke matan lagi. Wa furidat bi Makkah. Dan diwajibkan di Mekah. Diwajibkannya di Mekah. Tapi pelaksanaannya belum. Jadi diwajibkan, pelaksanaannya nanti. Ya. Nah, makanya apakah perintah? Nah, ini jadi pembahasan di usul fikih. Apakah al-aslu fil amri itu al-faur atau at-tarahi? Nah, ini ada dibahas menjadi perdebatan para ulama. Ketika perintah itu muncul, ya, perintah itu muncul, apakah dilaksanakan secara segera atau
bisa dientarkan, ya, bisa dientarkan. Ya, al-amru halil aslu fil amri al-faur awit tarakhi. Apakah secara asal perintah itu dilaksanakan segera atau nanti gitu ya. Nah, salah satu dalil yang mengatakan al-amru lit tarakhi itu bahwasanya ya sama ini. Diwajibkannya di Mekah tapi tidak dilaksanakan langsung, ya. Tidak dilaksanakannya nanti. Ya. Walaupun memang ini bisa didebat karena ketika di Mekah walaupun sudah diperintahkan tapi tidak ada syarat-syaratnya tidak terpenuhi gitu. Ya, ini menjadi perdebatan, nanti bisa dirujuk kembali ke kitab usul fikih. Ya. Furidat bi Makkah, dan diwajibkan di Mekah. Walam tuqam biha li faqdil adad. Ya. Dan belum didirikan di Mekah. Biha hanya kembali ke Mekah. Li faqdil adad karena jumlahnya tidak terpenuhi. Ya. Jumlahnya tidak terpenuhi. Au li'anna syi'aruha al-izharu wa kana sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan fiha. Atau taklilnya kenapa belum didirikan di Mekah? Karena syiarnya atau pelaksanaannya Jumat ini adalah untuk ditampakkan, al-izhar, ya, untuk ditampakkan. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu ketika di Makkah dia sedang bersembunyi, ya, sedang bersembunyi. Kalau dia terlalu menampakkan, ya, maka otomatis gangguan dari kafir Quraisy pada waktu itu akan sangat ini ya, kafir Quraisy itu ya melarang, ya, gerak-gerik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Alaihi Wasallam mustakhfiyan fiha. Baik. Wa awwalu man aqamaha bil Madinati qabla al-hijrati As'ad bin Zurarah. Ya. Nah, yang pertama kali mendirikannya di Madinah, ya, mendirikan sholat Jumat di Madinah qabla al-hijrah, sebelum hijrahnya Nabi. Siapa yang yang mengawalinya? As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah. Bi qaryatin ala milin minal Madinah. Di desa yang berjarak 1 mil dari kota Madinah. Baik. Sebelum kita lanjut, ya, dalil sholat Jumat adalah yang disebutkan di surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Wahai orang-orang mukmin, jika dikumandangkan, ya, untuk sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk zikir kepada Allah. Maksudnya zikir kepada Allah di sini adalah sholat, ya, karena sholat itu adalah aqwal wa af'al. Disebutinnya satu zikir, ya, disebutinnya sebagian, yang dimaksud adalah seluruhan. Ini disebut dengan majaz, ya. Dalam ilmu balaghah disebut dengan majaz. Bila zikrillah, maka bersegeralah untuk zikir kepada Allah, yang dimaksud adalah sholat. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Baik. Kita lanjut ke matan. Wa sholatuha afdhalus sholawat. Dan sholat Jumat adalah sholat yang paling mulia. Sholat yang paling mulia. Wa yaumuha aydan afdalu ayyamil usbu'. Saya coba baca yang Talibin juga nih. Wa khairu yaumin tala'at fihi syams. Dan harinya adalah, hari Jumat adalah hari yang paling mulia di dalam hari-hari dalam sepekan, ya. Dan juga wa khairu yaumin tala'at fihi syams. Ya, hari yang terbaik di mana terbit matahari. Yu'tiqullahu fihi 600 alfi atiqin minan nar. Yu'tiqullahu fihi 600 alfi atiqin minan nar. Allah membebaskan 600.000, ya, dari neraka. Man mata fihi kutibalahu ajur syahid wa wuqiya fitnatan nar. Barang siapa yang meninggal di hari tersebut, maka dituliskan baginya, ya, pahala bagaimana orang syahid, wa wuqiya fitnatan nar, dan dihindarkan dari fitnah neraka.
Walaupun hadis ini menjadi perdebatan apakah sahih atau tidak. Baik. Wasumiyat bidzalika. Kenapa dinamakan Jumat? Ya, kenapa dinamakan sholat Jumat? Ya. Lijtima'in nasilaha. Karena dari kata jamaah ya, jamaah yajma'u itu artinya mengumpulkan. Ya, mengumpulkan. Nah, karena manusia pada waktu itu berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat. Karena sholat Jumat ini pelaksanaannya hanya di satu masjid saja. Dalam satu tempat itu pelaksananya hanya di satu masjid atau satu tempat, tidak boleh banyak tempat, ya, tidak boleh banyak tempat. Nanti ya, salah satu nanti ya, insya Allah ada pembahasannya panjang terkait dengan apakah boleh ta'adud ya, memperbanyak pelaksanaan Jumat ya dalam satu wilayah, dalam satu daerah. Nah, mazhab Syafi'i itu tidak boleh. Ya, karena kenapa? Karena waktu di Madinah, masjid itu bukan cuma Masjid Nabawi saja yang ada di Madinah. Masjid itu banyak di sekeliling ya, di perbatasan Madinah ataupun di tempat apa ya pokoknya di sekeliling Madinah itu banyak masjid ya. Cuma ketika sholat Jumat ya itu pelaksanaannya hanya di Masjid Nabawi. Jadi semuanya berbondong-bondong berkumpul di Masjid Nabawi. Adapun sholat lima waktu biasa itu pelaksanaannya nggak semuanya di Masjid Nabawi gitu kan. Bisa jadi di musola sini. Nah, kalau di kita kan mungkin penyebutannya musola gitu kan. Ada musola, ada masjid, ada masjid jamiah. Ya. Nah, eh, jadi kenapa dinamakan Jumat? Karena legitima, karena untuk semuanya kan berkumpul gitu ya. Nah, makanya kenapa ulama Indonesia bukan cuma Indonesia kayaknya, yang lainnya juga kenapa disebut Al-Masjidul Jami'? Karena masjid itu untuk tempat berkumpul, mengumpulkan khususnya ketika pelaksanaan Jumat dan pelaksanaan Id gitu ya. Karena selain Jumat ya bebas gitu mau di musola mana silahkan gitu. Mau di tempat mana silahkan yang penting dia sholat jamaah ya. Auli anna Adam ijtama'a fiha ma Hawa min Muzdalifah. Oh, fi Muzdalifah. Kalau yang di sini di kitab yang dari saya min ya. Ya, tapi kalau yang di sini fi Muzdalifah. Cuma kalau lihat dari mungkin apakah ada dua versi atau cuma kalau yang di kitab yang Natul Talibin bin Muzdalifah ai fiha disebutkan. Jadi ada dua redaksi mungkin ya. Tapi tidak apa namanya mengubah makna insya Allah. Auli anna Adam atau karena Adam berkumpul ya ketika hari Jumat itu bertemu kembali dengan siapa? Sayyidah Hawa. Ya, sudah Sayyidah Hawa min Muzdalifah di Muzdalifah. Min di sini bermakna fi ya. Kalau dia belajar bahasa Arab ya, harfu jar itu yanubu ba'duha an ba'din. Huruful jar yanubu ba'duha an ba'din. Huruf jar itu bisa menggantikan satu dengan yang lainnya. Makanya kalau misalkan ada gitu ya, seorang yang ngerti bahasa Arab tiba-tiba dia salah meletakkan huruf jar. Harusnya fi jadi min gitu. Harusnya fi jadi min. Ya, dia bisa berkilah dengan alasan huruful jar ya nubu ba'duhan ba'din. Ya. Misalnya huruf jar itu ya bisa menggantikan satu dengan yang lainnya. Taib di Muzdalifah ya. Nah, tapi alasan yang kedua ini lebih tepatnya untuk alasan penamaan harinya, bukan penamaan sholatnya. Ya, penamaan harinya bukan penamaan sholatnya. Falidzalika falidzalika sumiyat jam'an. Falidzalika sumiyat atau jumu'an atau jam'an. Ya.
Jam'an. Yang betul jam'an ya. Kalau dilihat di yang Talibin, cara bacanya adalah jam'an, betul yang ada di layar ini. Soalnya yang ada di dalam kitab saya Jumu'an. Tapi kalau lihat di yang Talibin jam'an. Karena di sini disebutkan falikauni adama ijtama'a ma Hawwa fi Muzdalifatin sumiyat Muzdalifatan jam'an bi fathin fasukun ya. Dengan fathah ja fasukun kemudian sukun jam'an. Maka Muzdalifah sumiyat jam'an. Muzdalifah dinamakan juga jam'an ya. Baik. Tajibu jumu'atun tajibu jumu'atun ala kulli mukallafin ay balighin aqil dzakarin hurrin fala talzamu ala untha wa khuntha wa man bihi riqqun in kutiba li naqsihi. Nah, sekarang kita masuk ke syarat wujub ya. Syarat wujub. Tajibu jumu'atun ala kulli mukallaf. Wajib sholat Jumat bagi siapa? Ala kulli mukallaf. Bagi setiap mukallaf. Ya, bagi setiap mukallaf yang diberikan taklif. Siapa yang diberikan taklif? Ai. Ya, di sini ada harfu tafsir. Ai balighin. Itu orang yang sudah balik. Orang yang sudah balik ya. Kalau misalkan laki-laki sudah ihtilam, sudah mimpi basah. Kalau perempuan sudah haid, ya haid itu minimal umurnya 9 tahun, kurang dikurangi 15 hari ya, sekitar 2 pekan ya, sekitar 2 pekan. Nah itu tentu ada penanggalan hijriah. Kalau tidak ihtilam dan belum haid, maka ditentukan dengan umur, yaitu 15 tahun. Balighin, akilin, orang yang berakal. Lawannya adalah ya majnun ya, orang yang gila. Zakarin ya, zakarin laki-laki. Terus hurrin, orang yang merdeka. Orang yang merdeka secara sempurna. Orang yang merdeka secara sempurna. Berarti yang belum sempurna seperti muba'ad, orang yang sebagiannya sempurna, sebagiannya merdeka, sebagiannya masih hamba sahaya. Ada namanya muba'ad ya, ada namanya muba'ad, ada namanya mukatab. Jadi apa budak itu bukan satu jenis saja. Mungkin sekarang kita sulit untuk menggambarkan bagaimana perbudakan pada waktu. Karena perbudakan zaman sekarang sudah tidak ada. Itu alhamdulillah. Tapi kalau zaman dulu dan kita baca di kitab fikih ada namanya muba'ab. Muba'ab itu adalah yang setengahnya dia atau sebagiannya dia merdeka, sebagiannya dia masih hamba sahaya. Terus ada namanya mukatab. Sebagian nanti akan disebutkan mukatab itu adalah orang yang eh, melakukan akad sama tuannya untuk dia merdeka. Kalau misalkan dia bisa bayar, ya. Jadi mukatab itu adalah hamba sahaya yang kalau misalkan dia bisa bayar ke sayyidnya tuannya, walaupun dengan dicicil, nanti setelah selesai cicilan, ya, nujum, setelah selesai cicilan, maka dia bisa merdeka sesuai dengan akad yang dilakukan oleh sama dengan tuannya, gitu ya. Fakatibuhum in alim tumfihim khairan. Maka lakukanlah mukatabah kalau sekiranya engkau mengetahui ada kebaikan di dalamnya. Ya, ada kebaikan. Contohnya misalkan hamba sahayanya dia punya keahlian, ya sudah naik levelnya dia sudah punya keahlian banyak sehingga kalau misalkan dia mandiri dilepas menjadi merdeka dia bisa mandiri, gitu. Dia bisa mandiri. Nah, hamba saya seperti ini, sayang gitu kalau misalkan tidak dimerdekakan. Cuma uh, tentu kan sebagai sayyid, sebagai tuan, dia uh, mencari keuntungan juga, gitu kan. Dia membeli budak ini dengan uang, gitu kan. Tentu dia sebelum memerdekakan,
jadikannya dia merdeka, dia mungkin berpikir ada sisi ininya juga, keuntungannya, gitu kan. Maka syariat juga membolehkan di situ ya. Jadi kalau misalkan dia mau memerdekakan budak, tapi dia ya nggak mau rugi juga gitu kan, nggak mau rugi juga karena dia dulu beli dengan uang dan dia nggak mau memerdekakan dengan gratis. Ya, oleh sebab itu maka disyariatkanlah mukatabah ini. Ya, jadi boleh dicicil budaknya itu. Ya, boleh dicicil. Nah, tapi di dalam hadis, walaupun dia mencicil, nah kan setiap kali dia mencicil, nah sampai dia nanti sebelum lunas, nah maka di dalam hadis katakan seorang hamba saya itu masih menjadi hamba saya mabaki alaihi dirham, walaupun dia tinggal sisa 1 dirham lagi cicilannya tinggal sisa 1 dirham, tetap dia masih dikatakan sebagai hamba sahaya walaupun kategorinya adalah mukatab ya. Baik. Hurrin fala talzamu ala untha wa khuntha wa man bihi riqqun in kutiba li nafsihi. Maka tidak wajib bagi siapa? Untha, bagi perempuan. Wa khuntha, dan juga untha, yang berkelamin ganda. Wa man bihi riqqun, dan juga yang ada rik di dalamnya, ada rik itu kan tadi hamba sahaya, dia masih jadi hamba sahaya. Wa man bihi riqqun, dia masih jadi hamba sahaya. Nah, wa in kutiba linafsi, wa in kutiba, walaupun dia mukatab ya, walaupun dia mukatab yang tadi melakukan akad bersama tuannya untuk memerdekakan dirinya sendiri. Linaksihi, karena kenapa? Karena dia ada kekurangan di dalam dirinya. Di dalam hadis juga disebutkan tadi ma baqiya alaihi dirham. Ya. Dia masih menjadi hamba sahaya ma baqiya alaihi dirham, walaupun hanya tinggal sisa 1 dirham. Baik. Mutawattinun, orang yang menetap, atau mustautinun ya, orang yang menetap di mahalil Jum'ah, di tempat yang diwajibkannya sholat Jumat. Nah, siapa yang dikategorikan mutawattin? Jadi ada mutawattin atau ada mustautin, ada mukim, ada musafir. Dan juga harus tahu nih 3 kategori ini. Ada musafir. Siapa yang dikategorikan musafir? Orang yang berjalan jauh gitu kan. Ada yang dikategorikan mukim. Mukim. Mukim itu orang yang menetap tapi tidak menjadikan itu sebagai tempat tinggalnya. Orang-orang lagi jalan-jalan ya. Taruhlah di jalan-jalan 10 hari. Ya, berarti dia mukim jatuhnya. Mukim. Ya. Mukim. Nah, kalau dia sudah menetap di situ, sudah menjadikan itu sebagai tempat tinggalnya, berarti namanya mustautin. Mustautin. Dan setiap itu hukumnya tentu berbeda. Ya. Nah, makanya di sini dikatakan siapa yang disebut dengan mustautin, yaitu la yusafiru min mahalli iqamatiha saifan wala syita'an illa lihajatin. Illa lihajatin. Katijaratin wa ziyarah. Nah, orang yang mustautin, orang yang menetap adalah yang tidak dia bepergian dari tempat dia menetapnya ketika musim panas ataupun musim dingin. Illa lihajah, kecuali karena kebutuhan saja, seperti dagang ataupun ziarah. Ya, itu disebut dengan mustautin. Nah, sebenarnya mustautin ini itu bukan syarat wujub ya. Bukan syarat wajib ya. Tapi syarat sah. Syarat sah. Artinya ketika syarat sah itu gini, kapan dikatakan Jumat itu sah ya? Pelaksanaan Jumat itu sah. Salah satunya adalah 40 orang ini adalah mustautin ya. 40 orang ini adalah mustautin. 40 orang, yang minimal 40 orang itu adalah orang yang menetap di daerah itu. Bukan orang yang biasanya pulang pergi gitu kan.
Contoh masjid biasanya di pinggir jalan ya, masjid pinggir jalan. Kalau misalkan yang 40 orang yang melaksanakan itu adalah bukan orang yang menetap di situ, berarti tidak sah. Yang sah adalah orang yang menetap di situ. Orang yang menjadikan tempat itu sebagai tempat tinggalnya. Ya. Jadi mustautin bukan syarat wajib, tapi syarat sah. Yang syarat wajib adalah mukim, orang yang bersinggah. Orang yang bersinggah. Mukim itu singgah ya, bersinggah saja, tidak sampai menjadikan tempat tinggal. Nah, kalau mukim, ya wajib. Tapi kalau mustautin, itu bukan wajib saja, tapi juga syarat sah. Gitu. Baik. Kemudian ghairi ma'dzurin, tidak ada uzur. Binahwi maradin, seperti ada sakit, wa minal a'dzar allati marrat fil jamaah. Sudah kita sebutkan tadi ya, sebelumnya terkait dengan uzur-uzur yang memperbolehkan meninggalkan sholat jamaah ataupun Jumat. Fala talzamu ala maridin, maka tidak wajib bagi orang yang sakit illam yahdur ba'da zawali mahalla iqamatiha. Fala fala tanaqid ya. Fala talzam ala marid. Jadi tidak wajib bagi orang yang sakit. Nah, tapi dengan syarat illam yahdur ba'da zawal mahalla iqamatiha. Kalau misalkan dia tidak hadir setelah zawal, setelah masuk waktu zuhur di tempat pelaksanaan sholat Jumat. Nah, kalau misalkan dia sudah kadung hadir, ya, sudah kadung hadir di tempat pelaksanaan Jumat, setelah zawal, setelah masuk zuhur, setelah masuk sholat Jumat, maka dia wajib untuk mengikuti sholat Jumat. Jadi syaratnya adalah illam yahdur ba'da zawal mahalla iqamatih. Jadi kalau misalkan dia sakit sebelum zawal dan sebelum dia ke tempat pelaksanaannya, berarti dia mendapatkan uzur, ya, dia mendapatkan uzur. Nah, tapi kecuali sakitnya sudah parah banget, ya, sehingga kalau dia tetap memaksakan hadir atau dia tetap memaksakan sholat Jumat secara berjamaah, illa ayyazida dararuhu bintidharihi li fi'liha wa lam taqumis shalah fa yajuz. Ya kalau misalnya dia nunggu sholat Jumat ya belum dilaksanakan juga ya dan dia posisinya sakit gitu ya baru dia kalau misalkan takut sakitnya tambah parah maka dia boleh untuk meninggalkan ya. Baik. Wa tan'aqidu bima'dzurin dan sah. Jadi tadi orang yang ma'dzur dia nggak dia nggak wajib ya dia nggak wajib. Tapi kalau misalkan dia hadir ya dia hadir sholat Jumat. Contoh jamaahnya cuma ada 39 ya. Jamaahnya cuma ada 39. Menjadi 40 dengan orang yang sakit ini. Tadi kan orang yang sakit dia tidak wajib untuk hadir ya. Apakah sah dengan kehadirannya orang sakit ini? Nah, di sini disebutkan watana akidu bima'zurin dan sah dengan orang yang ma'zur ini. Ya, jadi kalau misalkan tadi cuma ada 39 selain daripada orang yang sakit ini, terus orang yang sakit ini dia hadir, maka jamaah tersebut menjadi sah ya. Menjadi sah. Ya. Jadi tidak menghalangi kesahan sholat Jumatnya. Jadi harus dibedakan mana syarat sah, mana syarat wajib. Nah, yang kita bahas kali ini adalah syarat wajib ya. Syarat wajib. Watajibu ala muqimin. Nah, di sini sebutkan mukim ya. Tadi ada mustautin atau mutawatin, ada mukim, ada musafir. Musafir adalah tadi dia yang bepergian jauh ya. Mukim dia yang singgah, tidak menjadikan itu tempat tinggalnya.
Dia hanya singgah saja. Watajibu ala muqimin bimahalli iqamatiha, ya. Dia yang singgah di tempat yang wajib sholat Jumat, ya. Di tempat yang wajib sholat Jumat, bimahalli iqamatiha. Eh, apakah nanti sepertinya nanti disebutkan ya, apa sih yang dimaksud dengan tempat yang wajib sholat Jumat? Nah, ya, nanti kita akan bahas itu secara dalam lagi ya. Nah, ketika dia singgah di tempat yang di situ ada pelaksanaan sholat Jumat dan nah, maka dia wajib untuk hadir juga. Walaupun seandainya 40 orang ini, misalkan tadi ada 39 orang, dia tuh mustautin semua, tapi satu orang ini dia mukim, dia hanya singgah saja. Nah, dia tidak sah akhirnya. Tidak sah pelaksanaan sholat Jumat. Ya, tidak sah. Karena kenapa? Mukim itu bukan syarat wajib, tapi dia bukan syarat sah, tapi dia cuma syarat wajib saja. Ya. Wairi mutawattin. Yang orang yang singgah ini bukan orang yang menetap di daerah itu. Namun aqama di mahali Jumatin, seperti orang yang singgah di tempat pelaksanaan sholat Jumat, ya tempat yang ada pelaksanaan sholat Jumat. Berapa hari? Arba'ata ayamin fa aktsar. 4 hari atau lebih, ya. 4 hari atau lebih. Wa huwa ala azmil audi, dan dia ada azam, ada keinginan kuat untuk al-aud, ya, untuk kembali ila waqanihi, untuk kembali ke tempat asalnya. Walau ba'da muddatin tawilah, walaupun ya setelah jangka waktu yang panjang, ya. Wa ala muqimin mutawattin bi mahallin yasma'u minhu nida wa la yablughu al-bawanan fatalzamuhum al-jumu'ah. Sebenarnya sini nggak perlu, redaksi ini nggak perlu disebutkan ya. Pengulangan saja ini. Dan wajib bagi yang mukim mutawatin yang menetap di situ di tempat yang terdengar darinya panggilan Jumat ya. Walaya beluhul al-arba'in, dan juga tidak, misalkan di kecamatan sana, atau di jangan kecamatan deh, desa ya. Jangan desa deh. Terlalu jauh. Misalkan RW lah. RW. Di RW kita, di RW sini misalkan RW berapa ya? RW 20. RW 20 di situ tidak terdengar azan. Tidak ada pelaksanaan sholat Jumat. Tapi di RW sebelah dia ada pelaksanaan sholat Jumat, tapi tidak sampai 40 orang. Nah, maka bagi yang mustautin ini ya, orang yang mendengarkan nida, orang yang mendengarkan panggilan sholat Jumat walaupun itu di RW sebelah, ya, maka dia wajib untuk datang ke sana ya. Wajib untuk datang ke sana. Fatal zamuhumal Jum'ah, maka wajib untuk sholat Jumat ya. Baik, sudah jam 6.45 ya. Insyaallah nanti kita sambung pekan depan ya. Ya, baik, mungkin itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup membaca hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillah. Subhanakallah. Jika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.